Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasol. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al awalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat atau pira-pira pondasine sholat ya. Iku sab'ata asyara 17. Al awalu rupane al awalu utawi ya. Kang pertama rupane al awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niyat bil qalbi ing dalam ati atau bil qalbi kelawan ati lil fi'lin maring lakoni salat bil fi'lin maring lakoni salat wa yu'ainu lan nentuaken sapa man atau musolli zata sababi ing salat kang duweni sebab ya. Ing salat kang duweni sebab wal waqti lan salat kang duweni waktu wayan wilan niat sapa man atau musolli al fardiyata ing kang bangsa fardu al fardiyata ing kang bangsa fardu fil fardi ing dalam salat fardu wa yaqulu lan ngucap sapa musolli atau man bihaisu yasma'u ing dalam sikirane ngrungu sapa man atau musolli nafsahu ing awak dheweke musolli atau man kakuli ruknin kaya saben-saben rukun kauliyin kang bangsa ucapan Allahu Akbar utawi takbir utawi kalimat Allahu Akbar wa huwa utawi Allahu Akbar iku sane arkaniha kang keping pindhone pira-pira rukune salat asalisu utawi kang keping telu iku al-qiyamu jumeneng asalisu utawi kang keping telu iku al-qiyamu jumeneng fil fardhi dalam salat fardu lil qadirin kedue wong kang mampu ar-rabi'u utawi kang keping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah bil basmalati kelawan maca basmalah kelawan jaga kelawan ngucap basmalah watas didati lan reksa pira-pira tasdide suratul Fatihah wa tasdidati lan reksa pira-pira tasdide al-Fatihah wa muwalatiha lan pira lan nuli-nuline atau urut-urutane suratul Fatihah wa tartibiha lan ya urut-urutane Fatihah wa ikhrajul hurufi lan ngetokaken pira-pira huruf min makharijiha saking pira-pira makhraj al-Fatihah wa ikhrajul hurufi lan ngetokaken pira-pira huruf min makharijiha saking pira-pira makhraj Fatihah wa adamul lahni lan ora anane pelok atau ya pelok lahan al-mukhili kang nacataken bil makna kelawan maknane Fatihah ai bi maknaha wa yahrumu lan haram apa alahnu lahan atau pelok ya alazi rupane lahan lam yukhilu kang ora nacataken apa alazi wala yabtulu lan wala yubtilu lan ora batalaken apa lahan walibtul nara matal akan apa lahan al khamisu
utai kaping 5 iku aruku bi ayan hania lawan gambare yen ta merkungkung bi ayan hania lawan gambare yen ta merkungkung sapa man bi haisu tunalu lawan sekirane den peroleh apa rohatahu telapak tangan lorone si man atau si musolli rukbataihi ing dengkul lorone si musolli asadisu tai kaping 6 iku atumaninatu anteng fihi ing dalem ruku biqadri subhanallah kelawan kadar atau kelawan ukuran maca subhanallah. Asabi utai kaping 7 iku itidal bi ayat tasiba kelawan gambare yen ta ngadeg jejeg ya. Atau kelawan gambare yen ta jejeg ya sapa musolli ko iman hale wong kang ngadeg ngono bae. Bi ayat tasiba kelawan gambare yen ta jejeg sapa musolli ko iman hale wong kang ngadeg. Asaminu utai kaping 8 iku atumanina fihi ing dalem itidal. Allah alam. Wis. Di fasal ini menerangkan tentang arkanus sholat. Jadi sholat itu mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan bagi orang yang hendak melakukan sholat. Jadi kenapa? Karena kalau misalkan dari rukun-rukun sholat itu yang jumlahnya 17 ya kalau di dalam kitab Sulam Topeh, kalau salah satunya ditinggalkan maka dianggap sholatnya tidak sah ya. Sholatnya itu tidak sah kalau misalkan rukun-rukun sholatnya itu ada yang ditinggalkan. Karena yang namanya rukun sendiri adalah perkara yang merupakan bagian inti dalam suatu hal ya. Jadi kalau kok nggak ada maka bukan namanya perkara itu. Misalkan contoh ya, buku itu rukun-rukunnya apa aja kan buku. Misalkan ada kertas, nah, terus apa lagi kertas. Terus bentuknya kayak gini ya kan. Terus kalau misalkan nggak ada, intinya gitulah. Kalau namanya rukun itu adalah inti atau bahan bagi perkara tersebut. Kalau kok bahannya tidak ada maka bukan lagi dikatakan sholat. Misalkan sholat itu terdiri dari 17, diantaranya Al-Fatihah. Ketika kok orang sholat tanpa Al-Fatihah maka bukan namanya sholat. Ya bisa dikatakan namanya sholat tapi sholat yang batal ya kan? Wes, pertama niat itu adalah bil qalbi ya, lil fi'li ya, kayak kemarin saya terangkannya. Jadi niat itu ada yang wajib. Untuk niat itu adalah 3 aspek. Pertama adalah lil fi'li, qasdul fi'li, terus qasdul fardiyah, jadi menyengaja kefarduannya sholat, terus nama sholatnya ya kan, nama sholatnya. Yaitu untuk sholat fardu ya. Begitupun untuk sholat sunnah sama ya kan, harus disebutkan niatnya itu qasdul fi'li, terus qasdu ya hukumnya apa gitu ya, qasdu. Tapi sebenarnya sih nggak usah ya. Untuk sholat sunnah sih dikurangi 1 ya. Jadi kalau yang sholat fardu itu 3, misalkan qasdul fi'li, terus qasdu sholat itu sendiri, menyengaja sholat itu misalkan sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah qasdul fardhi. Nah untuk sholat sunnah
ini dikurangi ya. Yang awalnya ada 3 untuk sholat fardu, kalau sholat sunnah itu 2, qasdul fi'li sama qasdu sholat itu sendiri. Jadi nggak usah disebutkan qasdu sunnahnya, nggak masalah ya. Terus wa yu'ayinu dzata sabab wal waqti. Ini sama, maksudnya di samping si musolli itu niat qasdul fi'li, ya misalkan usolli itu loh, usolli lah itu namanya qasdul fi'li, saya sholat itu namanya qasdul fi'li. Terus wa yu'ayinu dzata sabab wal waqti itu maksudnya si musolli menentukan sholat yang mempunyai sebab atau mempunyai waktu. Misalkan kalau yang sholat mempunyai sebab itu sholat id ya, sholat id atau sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, pokoknya mesti ada sebabnya. Misalkan kenapa kita sholat id? Oh ya karena bertepatan di waktu hari raya maka sholat. Terus Kanjeng Nabi juga menganjurkan ketika ada gerhana sholat. Nah itu berarti sholat yang mempunyai sebab. Misalkan kok seperti itu ya disebutkan usolli sholatul khusuf atau usolli sholatul id. Nah, itu diantara sholat-sholat yang mempunyai sebab atau zatu sabab. Terus sholat-sholat yang mempunyai waktu, misalkan wazatul wakti kasunatid zuhri. Terus duha ya kan, terus apa maning, dan selanjutnya lah dan seterusnya. Pokoknya waktu yang di situ sholat tahajud juga sama ya, zatul waktu. Bahkan sholat tahajud itu kan ada kalanya kapan sih dimulainya sholat tahajud ya kan? Menurut para jumhur ulama kan menganggap waktu mulainya sih ba'dal isya kan, sesudah waktu isya. Tapi yang jadi perselisihan ulama itu kalau sholat tahajud tidur apa tidak, tidur dulu apa nggak usah tidur juga bisa dikatakan sholat tahajud. Itu fihi khilaf. Menurut kalangan umum atau jumhur itu mengatakan harus tidur dulu kalau pengen itu dikatakan tahajud. Ya itu berarti ada kalanya waktu-waktu yang mempunyai apa ya, atau apa sholat-sholat yang mempunyai waktu harus diniati. Kalau duha ya usolli duha, nggak apa-apa usolli duha. Atau lebih enaknya ya usolli sunata duha, sekarang ya lebih enaknya usolli tahajuda atau sunata tahajudi bisa. Bismillah. Terus selanjutnya itu adalah syarat ya, wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsah. Ini jadi untuk sholat-sholat yang berbangsa apa namanya ucapan itu harus didengarkan, paling tidak batas minimal tolak ukurnya itu bisa didengarkan itu untuk diri sendiri ya. Berarti harus kedengaran terutama untuk diri sendiri. Misalkan takbir kan, yang rukun-rukun qauli kan banyak ya, takbir, terus al-fatihah, terus atahiyat. Selainnya kan rukunnya rukun fi'li. Nah ini untuk yang rukun ucapan harus bisa didengarkan. Jadi jangan misalkan takbir jangan ketawa baca bismillah, jadi nggak kedengaran kan. Ya untuk nggak masalah ketika orang lain nggak mendengarkan, terutama untuk si pelakunya, untuk si yang sedang sholatnya itu harus kedengaran.
Ngerti nggak maksudnya? Itu jangan, ya jangan. Dan itu ukurannya itu dengan batas normal ya, batas normal. Maksudnya gini, batas normal itu pas sholat baca Fatihah keadaannya hening, sekiranya kok keadaan hening itu terdengar, maka tolak ukur keadaan yang lainnya juga sudah dipatoki dengan itu. Misalkan gara-gara tadi kayak misalkan ada angin ribut kan, atau suara hujan kan berisik ya, Kang, berarti kita harus lebih dikeraskan kan gitu ya suaranya. Enggak, batasnya itu dengan keadaan normal. Ketika normalnya kedengaran, ya berarti otomatis ketika cuacanya lagi ribut apa juga ya batasannya pas awal itu tadi, pas lagi ketika normal. Meskipun ketika kok ada hujan besar sehingga berisik, tidak kedengaran, nggak masalah gitu ya. bil fa'li ya. Jadi kalau dalam syarahnya itu wasani takbiratul ihram wa yustaratu fiha ayyakula bihaisu yasma nafsahu bil fa'li ya. Jadi secara realita, bukan dengan bil quwah. Jadi dalam ilmu fikih itu ada istilah bil fa'li dengan bil quwah. Kalau bil fa'li itu realitanya, yang penting secara realita itu terdengar. Kalau bil quwah dengan kekuatan berarti sesuai cuaca. Kalau cuacanya lagi ramai ya kita dikeraskan. Ternyata tapi yang dipilih itu bil fa'li. Secara kenyataan kalau secara normal itu terdengar ya terdengar meskipun cuacanya ramai atau keadaannya ramai misalnya. Terus itu rukun yang pertama, yaitu rukun pertama itu niat. Nah, niat ada 3 aspek untuk sholat fardu: qasdul fi'li, terus qasdu sholatnya itu sendiri, terus qasdul fardi. Kemudian rukun yang kedua adalah takbir ya, Allahu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Akbar sambil direnungi akan makna daripada Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar namanya. Terus selanjutnya itu adalah nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Terus yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah. Ya, tinggal kamu baca sendiri ya. Lah Al-Fatihahnya dalam membaca surat Al-Fatihah harus ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat, yaitu membaca bismillah ya. Terus menjaga tasdid dalam surat Al-Fatihah. Jadi jangan sampai kelewatan. Terus harus tertib. Ya makanya bener kan. Mana yang tasdid harus ditasdid. Oh no, jangan asal lancar aja, jangan ya. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 dalam Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 tasdid ya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, no. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan. Alhamdulillah. Yang namanya tasdid itu adalah pembacaannya, cara pembacaannya itu ada sedikit gertak, bukan gertak ya. Ada sedikit tekanan ya. Jadi dalam huruf yang dimasukkan dalam huruf yang bertasydid itu ada sedikit tekanan. Jangan lurus kah? Bismillahirrahmanirrahim, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya jangan terlalu jangan terlalu disentak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan. Biasa tapi sedikit ada tekanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi ada tekanan tapi tidak ada, seakan-akan tidak ada paksaan, nggak konon. Ngerti nggak maksudnya? Konon. Tekanan tapi tidak terasa tekanan. Begitu juga ketika mengucapkan qalqalah ya. Jangan dipaksa. Kadang saya itu dengerinnya itu kalau ya pas lagi baca Quran jangan memaksa diri kan. Jadi qalqalahnya itu memaksakan diri. Misalkan apa ya yang ada qalqalahnya apa ya? Ya kalau tabat itu lah dalam dalam surat awalnya itu kan ada tasdidnya ya, watab. Jadi ada tekanan sedikit juga. Tabat siada abi lahabi watab. Non langsung watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dah, kasab itu loh, jangan ada unsur paksa, ada unsur kesengajaan, jangan. Tapi dengan sendirinya, ngerti ora? Kasab. Non dan kasab. Salah, kasab. Terus saya aslana rawdata lahabi watab. Cuma biarin sejalannya Pak, watab. No. Jangan watab dipaksa kan atau disengaja, jangan. Karena dengan sendirinya kalau itu berbunyi gitu loh. Yes. Juga menjaga ketertiban suratul Fatihah, terus mengucapkan huruf-hurufnya sesuai makhraj dan dihindari dari lahannya. Lahan itu adalah menempatkan suatu huruf, bacaan huruf tidak pada tempatnya, yang merubah makna ya, yang bisa merubah makna, itu yang berbahaya seperti itu. Lahan itu ya bisa dibilang di sini haram ya, kayak harumu alahnu. Iyalah, kalau bisa ya istilahnya harus sesuai dengan kode-kode atau ilmu-ilmu tajwid ya. Kalau misalkan kok terus gitu, emang lidahnya itu tidak bisa dirubah untuk lebih baik, ya gimana lagi ya, gimana lah. Tapi insya Allah semuanya bisa lah kalau misalkan ada usaha sih. Jadi mungkin bahasa haramnya lahan itu yang sekiranya tidak merubah makna ya, itu mungkin bagi mereka yang berhenti belajar ya, berhenti belajar. Kalau yang lagi proses belajar pengen bacaannya bener sih nggak ada keharaman. Tapi untuk lahan yang tidak merubah makna itu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan sholat, tidak. Tapi untuk yang lahan sampai merubah makna ini bisa jadi kalau misalkan dianya itu walhasil annaha tabdulu bi taghyir makna wa ibtalih wa kadza bi ibdali harfi fi khairu qiraatis syad. Iya, soalnya sampai merubah makna sih ya, jadi batal sholat. Bang, ini gimana ini untuk masalah masyarakat awam di rumah atau di desa-desa? Kan kebanyakan ya jangan, ini urusannya beda, temanya beda lagi. Untuk mereka-mereka yang awal-awalan lagi sholat, jangan harus ketat gitu ya. Misalkan ada tetangga kamu misalkan mau sholat, kamu sebagai ustadznya ya, misalkan napis ustadz napis kayak
saya mau sholat tuh, saya udah lama tuh hidup ya bakaruan apa, pengen tobat. Terus jangan bilang Ustaz Nabi saya, kamu belajar dulu rukun-rukun sholat itu ada berapa, terus belajar dulu ilmu tajwid kayak apa, terus kamu harus belajar ini ngapali ini. Ya kabur nih. Orang yang lagi mau ada ketertarikan untuk sholat, jangan dibikin susah. Itu beda lagi temanya ya. Bukan berarti saya mengajarkan tentang tata cara sholat ini, rukun-rukun sholat ini, bukan berarti ini untuk semua kalangan masyarakat, bukan. Ini untuk kalangan kamu semua yang lagi belajar. Ngerti orang maksudnya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya yang namanya ngaji itu lagi membahas tentang kebenaran, ngerti? Lagi membahas tentang kebenaran. Misalkan dalam sholat kebenarannya, kebenarannya sholat itu rukunnya itu ada 17. Pertama harus ada niat, terus kedua itu ada harus takbir dan lain-lain. Itu membahas kebenaran ya. Nah, membahas kebenaran. Tapi untuk selain belajar di pesantren, itu harus yang dikeluarkan bukan kebenaran dulu. Ya, jadi kebenaran sih iya, tapi entar dulu di stop. Kebaikan dulu, ngerti kebaikan. Maksudnya dia mengajak orang-orang ya supaya suka sholat 5 waktu. Misalkan ada masyarakat, saya pengen sholat bisa mangga bu, mangga pak, mangga silakan sholat. Ya, caranya gimana wah ya caranya tinggal gini aja bu, ikut saya yuk jamaah. No. Bacaannya apa? Bacaannya ya enaknya ibu aja dulu lah. No. Yang penting sholat dulu aja bu. No. Terus atau pak terus supaya si orang itu dilihat, wah ini rupanya udah condong, udah seneng nih sama sholat, baru dikasih kebenaran sholat. Bu, aslinya sholat itu tuh ada tata caranya bu. Tata caranya harus ada, sebelum sholat itu wudhu dulu, ya kan? Terus rukunnya itu ini. Nah itu jangan langsung kebenaran jangan pertama kali yang diberikan itu langsung kebenaran. Bu, ibu mau sholat, bapak mau sholat, rukunnya sholat ada berapa bu? Saya pengen tanya bu. No. Coba Al-Fatihah kayak apa bu bacaannya bu? Pak, bisa nggak pak? Bapak, Al-Fatihahnya kayak apa coba? Misalkan bapaknya ngucapin, salah pak, bukan kayak gitu pak. Kalau sholat itu Fatihahnya kayak gini pak. Ya. Coba yang ada apa? Lari. Kok Islam kayak gini ya? Ntar ya. Ayo. Aja. Ini ngaji kayak semacam ya sekarang atau pokoknya yang di pondok pesantren itu lagi mencari kebenaran. Maksudnya kebenaran yang untuk disampaikan di khalayak umum, tapi jangan kebenaran dulu yang disampaikan, tapi kebaikan dulu. Kokon senang dingin nggak? Jadi supaya suka dulu sholat. Ketika sholat sudah pada senang, tinggal kita kasih pelajarannya, kebenaran dalam sholat. Tapi secara kenyataan beda kan. Sekarang itu ya banyak orang pada salah tempat. Jadi mana kebaikan itu diterapkan, mana kebenaran itu disampaikan itu pada ngaco. Jadi yang ada apa? Yang ada ya pada nggak sholat. Gara-gara alasannya apa? Saya malu kalau sholat tuh. Telinga saya itu sering dengar bahasa masyarakat ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu, Pak, Bu, kenapa nggak sholat bu? Sholat ribet. Yuk, sholat ribet. Lah, kata siapa? Kata Ustadz itu. Masa sholat harus ini. Katanya saya salah kalau baca ini. Bacanya kurang bener apa, tetak bengek. Ada yang bilang lagi,
Nah, kenapa Pak nggak sholat Pak? Sholat? Gimana mau sholat ya? Saya itu malu, malu, merasa malu. Alasannya malu kenapa Pak? Ya malu, dianggapnya itu saya gimana gitu ketika hadir di musola, di masjid, asing. Saya itu orang kotor, orang yang kotor. Alasannya gitu. Jadi nganggap itu nganggap ustadz kiai itu suci, orang-orang suci. Masyarakat nganggapnya dia itu kotor. Jadi yang ada tidak ada keakraban kan? Karena apa? Karena yang jadi ustadznya gak seringnya. Yang disampaikan selalu kebenaran terus. Iya benar, tapi ada caranya. Kapan waktunya kebenaran itu disampaikan? Kapan? Oh, ini pada wedi kan? Ngerti pada wedi? Wedi itu takut. Orang lakuin ibadah takut jadi. Kenapa? Karena sok pinter kan? Siapakah sih yang dikatakan orang-orang yang sok pinter? Adalah mereka yang selalu mengajarkan kebenaran terus, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang mah kalau berinteraksi kepada orang lain atau sosial, kebaikan dulu, kebaikan terus. Maksudnya kebaikan itu jangan sampai si mukhotob yang diobroli itu merasa tersinggung, merasa canggung, dan merasa dirinya itu lebih rendah. Jangan, coba belajar kayak gitu, susah. Terutama untuk para kalangan kiai, ustadz yang punya jabatan lah ya, itu kebanyakan pada meremehkan tentang ilmu tentang sosial ini. Pada minder tadinya kan, pada minder. Ya mindernya karena ya itu tadi, kebenaran terus yang diucapkan kan, seolah-olah dia itu suci. Ya benar, anggapan masyarakat jadi nganggap wah saya itu orang kotor, jadi malu saya ketika hadir di musola atau di masjid apa dan lain-lain. Mesti ada yang salah cara sistem dakwah, cara sistem interaksinya itu loh, mesti ada yang salah. Bukan mesti, iya ada yang salah, yakin ada yang salah. Kenapa kok pada ngindarin ajaran Islam, pada minder? Mesti ada yang salah. Coba dikoreksi kan. Tapi kadang-kadang ngoreksinya susah ya. Pada ngaku bener sih, pada ngaku bener, pada ngaku pinter. Makanya hidayah, ya, hidayah. Kalau hidayah nggak mempunyai, pakai alam, menurut alam. Alam itu ya angin gede, gunung meletus, gempa bumi. Itu jalan terakhir untuk menyadarkan umat manusia itu. Jalan terakhirnya itu dikasih tahu nggak mempan, ya. Terus hidayah baca Quran, padahal sering sholat, sering baca Quran, nggak masuk hidayahnya, nggak sadar kan. Terakhir alam, kasih gempa lah, sadar enggak kan? Ya sadar, tapi semenit sadar kan? Astagfirullah, Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, astagfirullah. Misalkan angin kencangnya berhenti, udah kayak gitu lagi, ya kan? Nggak sadar lagi gitu, maksiat lagi pokoknya nggak eling terus, sok pinter lagi timbul, kasih gempa, Allahu Akbar, astagfirullah, gempanya berhenti, dia berhenti lagi, kesadarannya berhenti, sekalian kiamat, wis lah, ya, itu maksudnya proses-prosesnya seperti itu. Ya jangan aneh ketika kok banyak tadi itu. Ya saya sih, ya Allah enaknya gimana, maka mau hancur-hancur, mau pada terbang-terbang, nggak tahu, terserah. Saya juga seperti itu. Saya juga sering nggak eling, sering nggak sadar saya juga. Enaknya gimana Gusti supaya ini umatnya Kanjeng Nabi
pada ngikuti tindak lampahnya Kanjeng Nabi, enaknya gimana? Oh, no. Karena dibilangin udah baca Quran padahal sering, sholat sering, tapi sok pinter baik ya dan lain-lain lah. Yang intinya gini lah, kembali bahwa orang ketika berinteraksi ke orang lain jangan dulu kebenaran, jangan kebaikan dulu. Ketika kebaikan terus dicurahkan sampai condong ya, sampai senang, baru kebenaran, ngerti ya? Onon yang kebenaran. Allah berfirman, titik Allah berfirman, Nabi bersabda, tetek bengek. Orang itu nggak butuh gitu, urusin dulu sisi manusianya dulu, jangan kembali ke Quran, kembali ke hadis, kembali ke apalah, sisi manusianya dulu gimana. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.